Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkaru wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalala ilal huda wa ta'ala al khair wa tawajjilla wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiknya berkumpul di masjid ini mengaji ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan difahamkan di dalam ilmu agamanya. Kami akan melanjutkan keterangan sebelumnya tentang rukun-rukun sholat. Rukun sholat, rukun ini adalah mahiyah atau adalah hal yang ada di dalam sholat tersebut. Kalau syarat adalah hal yang harus dipenuhi sebelum sholat, seperti harus suci, berarti harus wudhu dulu. Hal yang dikerjakan sebelum sholat itu syarat. Sedangkan rukun ini adalah hal yang dikerjakan, hal yang diperlukan di dalam sholat itu sendiri. Ya. Mungkin sudah dijelaskan rukun pertama dan kedua, yaitu tentang niat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap hal-hal amal ibadah ini diperlukan adanya niat di dalam hal tersebut. Kemudian takbiratul ihram, mungkin sudah kami rukun yang ketiga, yaitu al-qiyam 'alal qadir fil fardhi. Termasuk rukun sholat adalah berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Ini rukun. Jadi keharusan. Jadi umpama dia itu tidak berdiri di dalam sholat fardu dalam keadaan mampu berdiri, ya, maka sholatnya tidak sah. Ya, karena dia telah meninggalkan rukun al-qiyam. Jadi berdirinya ini adalah rukun. Orang ketika sholat fardu berdirinya ini adalah hukumnya adalah rukun, adalah kewajiban. Kemudian di sana ada kata al-qadir, ya, yang mampu. Nah, kecuali sudah tidak mampu berdiri, maka ini ada urutannya nanti. Jika dia mampu duduk, maka duduk. Jika dia tidak mampu duduk, berdiri tidak mampu, duduk tidak mampu, maka dia tidur miring. Kalau sudah tidur miring tidak mampu bermustalqian, maka dia terlentang dengan cara-caranya. Ya. Jadi mengikuti urutan. Kemudian termasuk fil fardhi, kata-kata fil fardhi kharaja bihi an-nafl. Jadi kalau sholat sunnah, maka ini diperbolehkan tidak berdiri. Umpama dia sholat ba'diyah maghrib, malas yang mau berdiri, maka dia boleh duduk. Ya. Terus, tapi batasannya cuma sampai ittaji, tidur miring, tapi tidak boleh mustalqian, tidak boleh tidur terlentang. Ya. Jadi umpama dia itu selesai, dia tidak mau berdiri sholat sunnah, ya, tidak mau berdiri sholat sunnah, boleh duduk. Seperti sholat ba'diyah maghrib atau sholat duha atau qobliyah isya dan lain sebagainya, sholat sunnah itu diperbolehkan dia duduk. Kemudian rukun sholat yang keempat yaitu membaca surat Fatihah. Dalam sholat ini dari rukun yang 17 itu dipecah lagi menjadi 3 kategori. Ada rukun qalbi, yaitu rukun yang harus dikerjakan di dalam hati kita, yaitu niat. Ini satu. Jadi niat ini adalah rukun qalbi. Kemudian ada rukun qauli. Rukun-rukun yang kata-kata. Ya, yaitu dari baca surat Fatihah, terus tahiyat, kemudian sholawat, kemudian salam.
Ya, takbiratul ihram, Fatihah, sholawat, tahiyat, sholawat dan salam. Ini rukun kauli. Nah, jadi surat Fatihah. Nah, dalam surat Fatihah itu itu harus disempurnakan dengan tasdid-tasdidnya. Ya, jadi tasdid karena di dalam tasdid itu ada 2 huruf. Ya, hanya digabung jadi satu, diberi tanda sin itu. Jadi kalau tasdidnya tidak terbaca, maka ada huruf yang tidak terbaca dari surat Fatihah. Ketika ada huruf yang tidak terbaca dari surat Fatihah, maka surat Fatihahnya tidak sempurna. Dan itu berdampak kepada kesahan sholat kita. Di dalam rukun kauli ini yang perlu diperhatikan juga, dari rukun-rukun sholat yang tadi itu sebenarnya ada syarat-syarat lagi. Setiap rukun itu ada syaratnya dan seperti itu. Rukun kauli ini salah satu syaratnya ayyusmi'a nafsahu. Apa? Rukun kauli ini diantara syaratnya harus memperdengarkan kepada dirinya. Ya. Jadi sampean baca surat Fatihah, sampean harus dengar kebacaan sampean itu. Mungkin kalau sholat malam mungkin bisa biasa terang. Umpama sholat duhur atau sholat asar, ya atau sholat sendiri atau di rakaat ketiga dan keempat, ya, yang bacaan Fatihahnya disir atau tidak disamarkan. Kalau bacaan surat Fatihahnya atau rukun kaulinya itu diri sampean sendiri tidak dengar, itu tidak sah. Ya. Jadi sekiranya suara yang keluar didengar minimal kita sendiri dengar. Ya. Maka cak meturen tak cukup karo akebi. Enggak cukup. Jadi kita harus dengar Bismillahirrahmanirrahim. Kita sendiri harus dengar. Ini rukun kauli. Dari takbiratul ihram, ya Allahu Akbar, kita sendiri harus dengar. Ya. Kemudian kalau umpama orang itu tidak bisa baca surat Fatihah, ya, kalau tidak bisa baca surat Fatihah, maka bisa 7 ayat dari selain surat Fatihah. Kalau tidak bisa baca Quran, ya tidak bisa, dia sudah belajar berusaha baca Fatihah nggak bisa, tapi bisa berzikir, maka diganti dengan zikir yang kadarnya sama dengan kadar surat Fatihah. Ya. Bahkan kadar hurufnya berapa huruf di dalam surat Fatihah, maka sampai berzikir umpama Fatihah tidak bisa, yang bisa cuma baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, maka sampai baca ini perkiraan hurufnya sama hitungannya dengan surat Fatihah. Donan, dengan prasangka saja, tidak harus yakin. Kira-kira sudah sama bacaannya, jumlah hurufnya tadi sama dengan surat Fatihah, maka sudah dianggap cukup. Ya. Kalau tidak mampu, Fatihah tidak mampu, dzikiran tidak mampu, doa dalam bahasa Arab pun tidak mampu, memang nggak bisa sama sekali, bagaimana? Waqafa wujuban, maka dia wajib berdiri. Tetap wajib berdiri, lamanya berdiri menurut kadar dia baca surat Fatihah. Ya. Umpama baca surat Fatihahnya setengah menit umpama, maka ya dia harus berdiri, berdiri selama dia sekedar kadar baca dia surat Fatihah. Kemudian rukun yang kelima yaitu ruku. Ayyan haniyah. Jadi kita ruku. Jadi setelah baca surat Fatihah maka ruku. Baca surat bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnah. Ya. Baca surat. Jadi setelah surat Fatihah baca surat-surat pendek atau surat ayat Quran setelahnya itu hukumnya sunnah. Nah, surat Fatihahnya wajib. Kalau Fatihah ini tidak terbaca maka satu rukun tidak terlaksana. Setelah itu ruku. Ya. Ruku ini dia turun. Ya, sekiranya punggungnya rata dengan leher, ya, dengan leher rata seperti itu. Ya. Terus kedua telapak tangan ini menyentuh kedua lutut. Yang perlu diperhatikan lagi, orang turun perpindahan orang dari turun ke ruku, dari ruku berdiri ke i'tidal itu harus diniati. Maksud diniati diqasduh, disengaja. Jadi umpama dia sudah baca Fatihah, terus lututnya gatel umpama, dia turun
karena mau menggaruk lututnya. Setelah turun dia, loh ini kan saya waktunya ruku, ya sudah ruku saja, nggak dianggap sah. Kenapa? Karena dia kosduh maksud dia turun tadi itu bukan ruku, tetapi dia mau menggaruk hal yang gatal atau ada hal yang mengharuskan dia untuk ke bawah umpama. Maka ini tidak dianggap turunnya, ini tidak dianggap. Ya. Jadi umpama walaupun memang waktunya dia ruku itu tidak dianggap. Atau contohnya i'tidal, umpama dia ketika ruku. Ya, ketika ruku umpama ada yang bahaya di bawah sampai dia kaget berdiri. Ini gimana sholatnya? Dia berdirinya bukan untuk i'tidal, tapi karena kaget ada hal sesuatu di bawah. Maka ini dia harus mengulang kembali i'tidalnya. Dia kembali ruku, kembali i'tidal. Ya. Jadi karena berdirinya dari i'tidal tadi, dia tidak qasduh, tidak bermaksud i'tidal, tapi karena kaget. Ya. Semua. Jadi perpindahan antara rukun ke rukun atau sampai sujud atau ketika sujud dia kaget sampai duduk umpama. Memang waktunya duduk, gimana ini? Maka ini berdirinya ini belum dianggap. Karena perpindahan ini harus qasduh. Harus dimaksudkan. Ya, jadi ketika ruku saya mau i'tidal, jadi dia berdirinya karena i'tidal bukan hal yang lain. Atau dia ketika mau turun memang turunnya memang karena untuk i'tidal, untuk ruku seperti itu. Ya. Wala yakfihi huwiyul ilkhinas min syurutur ruku alla yaksad bil hawiyyi ghairuhu. Karena termasuk syaratnya ruku, turunnya itu tidak tidak berniat selain ruku, memang harus niatnya ruku. Ya, qasduhnya tujuannya ruku seperti itu. Kemudian di dalam ruku sendiri setelah dia ke ruku maka di sana harus ada tumakninah. Ini rukun yang keenam. Ya. Tumakninah ini adalah sekiranya anggota tubuh kita ini istiqor, sudah menetap agar bisa membedakan, memisah antara turun dan berdirinya seseorang. Ya. Jadi ketika orang itu ruku, maka dia ada tumakninah, ada jeda waktu. Ya. Sekiranya ada pemisah antara dia ruku, antara dia turun dan berdiri. Jadi umpama dia itu ruku langsung mental berdiri, kediri cepat, ya karena terlalu cepat umpama, berarti di sana bisa dipastikan tidak ada tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Rukunya belum tumakninahnya belum dikerjakan. Ya, jadi bukan langsung batal sholatnya. Umpama terjadi seperti itu, maka dia tinggal ngulangi lagi rukunya dan tumakninah, kemudian berdiri lagi seperti itu. Ya, kemudian berdiri lagi. Jadi umpama di dalam rakaat itu ada hal yang tertinggal, maka dia kembali kepada keadaan di mana dia meninggalkan. Selagi dia tidak sampai kepada keadaan dia meninggalkannya. Contohnya gini, umpama dia meninggalkan baca surat Fatihah. Ya, jadi dia baca doa iftitah, setelah iftitah dia langsung baca surat umpama. Setelah baca surat dia ruku, setelah ruku dia i'tidal, sujud umpama. Ingat dalam sujud, saya ini gak baca Fatihah barusan. Bagaimana? Maka dia kembali ke atas, baca surat Fatihah. Ya. Loh, umpama ingatnya tadi di tempat Fatihah, jadi ruku rakaat pertama dia lupa gak baca Fatihah, tapi gak ingat. Sampai dia berdiri lagi di tempatnya Fatihah. Loh, tadi saya gak lupa gak baca Fatihah. Bagaimana? Maka rakaat yang tadi dianggap tidak sah, maka diganti nanti di rakaat terakhir. Itulah. Jadi ini meneruskan. Jadi tambahannya rakaat yang tidak dihitung tadi itu ditambah di akhir nanti. Seperti itu. Ya. Kalau sudah kembali ke tempat dia di mana dia melupakan rukun sholat. Kalau masih belum nyampe, ya masih lupa i'tidal, waktu sujud lupa i'tidal, kembali dia i'tidal, berdiri sudah i'tidal gitu. Nanti sujud lagi. Maka rakaat ini dianggap. Ya.
Kalau ingatnya sampai kepada keadaan dia itu di mana dia lupa, maka rakaatnya tidak dianggap, maka harus ditambah satu lagi. Seperti itu. At-tumakninah sukun bainal harakatain. Tumakninah ini diam di antara dua gerak. Gerak dia turun. Kalau di dalam kalau di dalam ruku ya, memisah antara dua gerak. Gerak dia turun, dipisah dengan tumakninah, kemudian gerak dia berdiri. Ya. Biasanya biqadri subhanallah. Kalau dikira-kira cukupnya tumakninah itu berapa? Perkiraan kita mengatakan subhanallah itu sudah cukup. Maka dia berdiri lagi. As-sabi al-i'tidal. Kemudian yang ketujuh i'tidal. I'tidal ini kembali kepada keadaan di mana dia itu sebelum dia ruku. Ya. Jadi kalau dia sebelum rukuknya dalam keadaan berdiri, maka i'tidalnya dia umpama ruku maka kembali seperti semula. Ya. Berdiri seperti itu. Hanya i'tidal ini ada perbedaan antara ulama tentang menganggapnya rukun tawil atau rukun qasir. Rukun panjang atau rukun pendek. Apa maksudnya rukun panjang atau rukun pendek? I'tidal kalau dianggap rukun pendek maka kita tidak boleh lama-lama berdiri i'tidal. Ya. Bisa membatalkan sholat. Perkiraan lama biqadril Fatihah. Ya. Seperti yang tadi saya baca Fatihah itu setengah menit, umpama sampai i'tidalnya sampai setengah menit. Ya. Maka ini bisa dikatakan batal i'tidalnya. Ya. Bisa batal sholatnya. Tapi untungnya ini ada khilaf antara ulama. Ya. Menurut kebanyakan ulama itu bisa dianggap rukun tawil. Gitu. Makanya kita ini rukun qasir ini di antara i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Ini di antara rukun. Jadi kalau kita ingin doa atau ingin hal yang panjang, maka kita bisa kerjakan di dalam ruku ataupun sujud. Karena ini rukun tawil. Jadi rukun tawil ini sampean bisa lama. Jadi umpama sujud sampean baca seperti sholat tasbih umpama, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar lama. Nah, maka ini diperbolehkan. Ya. Kemudian kalau rukun qasir itu kita tidak diperbolehkan lama-lama. Seperti itu. Ini perbedaannya yang menganggap rukun tawil atau rukun qasir. Ya. Hanya untungnya di sini ada perbedaan antara ulama. Ya. Ada yang menganggap i'tidal ini rukun qasir, ada yang menganggap rukun tawil. Kemudian juga di dalam i'tidal harus ada tumakninah. Ini rukun yang ke-8. Ya. Jadi ketika dia i'tidal gini, maka dia harus juga dipisah. Tidak boleh ketika dia berdiri langsung sujud. Jadi ketika i'tidal maka harus ada jeda waktu. Tumakninah, ya, anteng ada yang matur, anteng geluk, kemudian dia sujud lagi. Ya. Yang ke-9 as-sujud marrataini. Ya. Kemudian setelah i'tidal di dalam tumakninah di dalam i'tidal kemudian dia sujud 2 kali. Sujud. Kemudian juga di dalam sujud ini ada syarat-syaratnya, tapi kayaknya nanti di belakang keterangannya. Contohnya, sujud itu hal yang atas harus ada di bawah hal yang kepala kita itu harus di bawah pantat kita. Ya. Jadi umpama dia sujudnya rata lantai umpama. Jadi bokongnya ini sama dengan kepalanya, jadi nalpek, ini belum dianggap sujud. Jadi sujud ini adalah kepala di bawah sedangkan bokong ini di atas. Ya, seperti biasa. Jadi umpama dia bokongnya kebawahin selurus dengan kepalanya, maka ini sujudnya belum terpenuhi. Ya. Sujudnya belum terpenuhi. Kemudian juga orang sujud ini terhadap contohnya ini, sujud ini tidak boleh ada yang menghalangi kepala, ya, dahi dari tempat sujud. Nah, sejadah bagaimana? Sejadah gini. Jadi ketika umpama sampean pakai surban seperti ini,
kain ini bergerak dengan gerakan sampean, ya, sampean berdiri ikut bergerak, sampean duduk ikut gerak. Maka ketika umpama sampean sujud ini menghalangi dahi sampean, maka tidak sah. Ya. Jadi kain atau sesuatu yang mengikuti sampean ini tidak sah. Sajadah ini kan kita lepas. Ya, kita lepas, dia kita hampar, maka ini nggak apa-apa. Ibaratkan alas, ya sama dengan sama dengan ini, ya dengan keramik dan lain sebagainya itu. Nah, yang dikatakan menghalangi, umpama dia pakai songkok sampai sini umpama. Kadang orang itu umpama pakai songkok merasa tampannya ketika di sini umpama. Lah itu ketika sholat harus diataskan. Ya, karena apa? Karena songkok tadi ikut gerak dengan gerakan kita. Dan itu ketika menghalangi dahi dari tempat sujud, maka tidak sah sujudnya. Ya. Sama ketika tangan ada sesuatu yang ada yang menghalangi umpama, ya maka umpama ini menghalangi tangan, maka nggak sah. Ya. Enggak, dahi, ya, dahi. Nah, kemudian syaratnya juga di antara syaratnya sujud itu adalah yang banyak ini kaki. Ya. Jadi jari-jari itu juga harus menghadap kiblat. Ya. Jadi kalau tidak ada alasan atau tidak umpama yang memang karena cedera mungkin bisa dimaklumi. Tapi selagi dia bisa untuk menekukkan jari-jarinya, maka jari-jari itu harus menghadap kiblat ketika sujud. Ya, itu salah satunya. Mungkin nanti diterangkan, nanti disebutkan sayati akan ada di dalam sujud rukun sujud itu nanti. Kemudian ya. Gini, ya. Yang diganti dengan sujud sahwi itu ketika kita lupa sunat ab'ad. Ya. Kalau kita lupa rukun itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Jadi rukun yang 17 ini umpama tertinggal ini nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Yang bisa diganti dengan sujud sahwi adalah sunat ab'ad. Entah sudah dijelaskan apa belum, kayaknya di belakang nanti. Nah, sunat ab'ad ini contohnya seperti kunut. Seperti kunut atau lupa baca surat. Nah, jadi ada sunat-sunat yang nanti kita ketika lupa nggak usah diganti, ya tinggal kita sujud sahwi saja. Jadi umpama kita lupa kunut, apakah kita berdiri kunut? Enggak. Gitu. Jadi kita tinggal sujud sahwi, karena itu hukumnya sunnah, diganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Kalau rukun yang 17 ini harus dikerjakan. Ini mahiyah sholat, gitu loh. Jadi dari semua ini harus dikerjakan, nggak bisa. Ya. Bahkan ada beberapa rukun ini langsung batal. Kalau tadi Fatihah kita lupa, itu nggak langsung batal sholat kita. Kita berdiri, kita Fatihah lagi, misal lanjut. Tapi ada di sana rukun, kalau kita lupa batal sholat. Seperti apa? Niat. Ya. Umpama sampean sadar, lah ini saya ruku tadi nggak niat kayaknya saya ini, maka nggak jadi sholatnya. Jadi sudah batal sudah. Jadi harus takbir lagi niat seperti itu. Ya. Jadi ada beberapa rukun itu nggak bisa kita susul. Ya memang langsung batal sholatnya. Ya itu contohnya ketika kita lupa niat. Ya ketika kita lupa niat, maka ini nggak bisa karena niat ini adalah iftitahnya. Seperti itu. Ya.
Nah, yang diganti dengan sujud sahwi ini adalah gimana? Enggak tahiyat. Ah ya. Gini. Jadi tahiyat awal itu adalah hukumnya sunnah. Ya. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi kita diperbolehkan kembali selagi kita ini tidak nyampe separuh kepada keadaan berdiri, karena berdirinya hukumnya wajib. Jadi gini maksudnya. Jadi ketika dia sujud kedua, setelah sujud kedua, mestinya dia itu tahiyat umpama ya. Umpama dia tahiyat. Dia lupa, dia berdiri. Ya. Loh, berdirinya orang ini kan rukun, qiyam. Nah, maka dilihat, umpama dia berdirinya tidak nyampe separuh, umpama masih begini, maka diperbolehkan kembali untuk tahiyat. Ya. Tapi umpama dia berdirinya sudah melebihi dari separuh, atau sudah berdiri rakaat ketiga, maka ini tidak diperbolehkan kembali. Ya, kenapa? Karena dia meninggalkan wajib untuk sunnah. Tahiyat pertama ini hukumnya sunnah. Ya, sedangkan berdiri wajib. Ketika dia sudah berdiri, dia ngerjakan fardu, ya, mengerjakan kewajiban, maka tidak diperbolehkan kembali. Sama dengan orang kunut umpama. Ya, setelah ruku, sebenarnya dia kunut. Ya, lupa. Jadi ketika dia mau turun, ingat, maka ini masih diperbolehkan kembali. Tapi kalau sudah sampai duduk, ya hampir sujud, maka tidak diperbolehkan kembali. Ya, kenapa? Karena ini sudah melangkah kepada rukun setelahnya. Seperti itu. Ya, karena sudah melangkah kepada rukun setelahnya, maka kita tidak diperbolehkan kembali. Ya. Maka, iya. Makanya dalam i'tidal ini dianggap rukun tawil dan qasir ada dua pendapat. Gitu loh. Ya. Ada ulama yang mengatakan i'tidal ini duduk di antara sujud dua dengan i'tidal ini sama-sama rukun qasir. Ini wahtaro katsirun, tetapi kebanyakan ulama ini memilih mengatakan annahu tawil. Ya. Jadi ada perbedaan antara ulama seperti itu. Ya, kita bisa mengambil yang menganggap itu rukun tawil, maka bisa dianggap maka bisa dianggap masa diperbolehkan seperti itu. Jadi kita lama-lama di dalam i'tidal ataupun duduk di antara sujud dua, itu kalau menurut katsirun di sini bahasanya kebanyakan ulama ini adalah rukun tawil, tetap dianggap rukun tawil seperti itu. Ya. Dan batasannya pun itu kan Fatihah. Ya. Nah, ini sebenarnya batasan wajib kalau di dalam mana? Kalau di dalam i'tidal itu qadrul Fatihah. Kalau di dalam julus itu qadru aqall tasyahud. Ya, paling sedikitnya tahiyat. Perkiraan seperti itu. Ya. Jadi ini khilaf antara ulama. Ada perbedaan pendapat antara ulama menganggap dia itu rukun qasir ataupun rukun tawil seperti itu. Ada lagi? Yang ya.
Iya. Jadi apa? Kalau kita bermakmum, ya maka kita harus ikut imam. Jadi berarti rokaat itu tidak sempurna. Jadi sampean nanti setelah salam, sampean tak berdiri, nambah rokaat. Seperti itu. Jadi kalau makmum ini apa? Harus ikut kepada imam. Seperti itu. Ya. Umpama sampean sholat sendiri, maka sampean kembali kepada keadaan sampean lupa. Seperti itu. Nah, kalau sampean bermakmum, maka sampean ikut imam. Nanti berarti rokaat ini tidak sempurna, tidak dianggap rokaat yang sampean tinggalkan rukun ini nggak sempurna rokaatnya. Maka nanti setelah selesai berjemaah, maka sampean tambah seperti itu. Atau sampean milih mufarokoh, ya maksudnya jadi nggak bisa sampean bermakmum tapi sampean berpisah tanpa niat misah dengan imam. Jadi umpama sampean mau niat pisah. Oh saya lepas dari imam ini, sampean kembali mengerjakan rukunnya tadi. Seperti itu. Ya. Kalau tidak mau mufarokoh, selesaikan dengan imam, nanti kita tambah 1 rakaat lagi. Gitu. Setelah selesai berjemaahnya, ya setelah selesai berjemaahnya, sampai nambah 1 rakaat karena rakaat tadi tidak dianggap. Ya. 1 rakaat yang sampean kurang, ada rukun yang tertinggal, itu tidak dianggap. Ya. Jadi yang 17 ini memang harus dikerjakan semua ini. Nggak bisa tergantikan. Ini rukun. Ya. Tidak bisa tergantikan. Ini makanya dikatakan rukun. Karena tidak bisa tergantikan. Maka harus dikerjakan semua. Ya. Nah, itu ada lain. Nanti itu makmum masbuk. Kembalinya kepada makmum masbuk. Makmum masbuk ini, kapan Fatihah itu diketanggung imam? Ya, ketika kita tidak menututi dengan imam, maksudnya gini, ketika imam sudah ruku, sampean takbir umpama. Maka kewajiban sampean takbiratul ihram, ketika sampean menemukan imam sudah selesai Fatihah dan dia mau ruku, ya, kewajiban sampean takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, takbir intikal, takbir pindah ikut imam ruku. Umpama sampean nutut dengan imam ruku dan sampean langsung ruku dan nutut tumak nina, maksudnya taklib salibun, ya nutup, maka sampean dianggap rokaatnya. Dengan kata lain sampean kan nggak baca Fatihah. Dalam keadaan ini Fatihahnya ditanggung imam. Ya, ini dikatakan makmum masbuk. Ya. Tapi kalau sampean takbir dari awal sama imam, yang ada ngelamun umpama imam baca Fatihah, sampean kemana pikirannya? Imam mau ruku, sampean nggak baca Fatihah. Lah, ini sampean harus baca Fatihah ini. Nggak bisa sampean ikut makmum, ikut imam. Ya. Paham ya? Jadi umpama sampean pada keadaan seperti biasa, umpama sampean nggak baca Fatihah. Imam sudah mau ruku, gimana saya ini? Sampean wajib baca Fatihah. Tetap wajib baca Fatihah secepat mungkin. Ya. Baca Fatihah sekiranya tidak tertinggal dari iman 3 rukun tawil. Jadi imam kan ruku 1, ini rukun tawil. Ya, ini perbedaan rukun tawil dan kasir. Kemudian itidal, ini tidak dianggap rukun. Kemudian sujud. Itidal duduk di antara, sujud lagi. Lah, kalau sampean masih baca Fatihah di atas, sedangkan sampean tertinggal 3 rukun tawil, ruku sujud 2 kali sampai imam berdiri, maka ini lepas. Ya. Maka berjemaahnya tidak bisa dilanjut. Itu. Ya. Jadi yang ditanggung oleh imam ini Fatihah bagi makmum yang masbuk. Seperti itu. Makmum yang masbuk ini tertinggal istilahnya. Tapi tertinggalnya ya contohnya seperti tadi, bukan karena kita ngelamun tidak baca. Jadi kalau kita di awal sudah takbir bersama, ya, maka mau tidak mau Fatihah harus kita baca. Ya, Fatihah harus kita baca. Iya, kasus tarawih, ya, tetap Fatihah tidak bisa kita tinggalkan. Ya. Jadi makanya tadi kita nyusulnya itu harus paling tidak terlepas dari 3 rukun tawil. Ya. Jadi kalau sampean nggak bisa baca Fatihah cepat, jangan makmum dengan imam yang cepat. Ini bahayanya kepada Fatihahnya. Jadi kita Fatihahnya nggak ditanggung itu. Ya.
Jadi ya gini apa? Kita nggak bisa maksakan hukum kepada keadaan kita. Kita yang harus ikut kepada hukum, gitu. Gimana? Baca Fatihah bersama dengan Fatihahnya imam itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan seperti itu. Karena kita wajib baca Fatihah. Ya, kita wajib baca Fatihah di dalam sholat kita ini, nggak ditanggung. Ya. Nah, umpama setelah Setelah salam masih malas berdiri, kemudian berdiri ngakalin, ya. Berdiri imam hampir ruku, sampai takbir langsung ruku, itu ikut masbuk. Tapi kalau takbirnya bareng, ya, maka Fatihahnya harus dikerjakan. Seperti itu. Fatihahnya harus dikerjakan, harus dibaca. Ya, apalagi ya rakaat kedua umpama qul huwallahu ahad tambah cepet. Lah ini maka Fatihahnya tetap harus dibaca. Tidak bisa ditanggung oleh imam. Ya. Tidak bisa ditanggung oleh imam. Seperti itu. Kenapa? Salat fardu Fatihah berbarengan dengan imam ini boleh, ya. Hanya mungkin menghilangkan kesunahan. Menghilangkan kesunahan. Seperti itu. Kalau memang sampean yakin kalau saya gak baca Fatihah bersama dengan imam, saya ketinggalan, maka harus baca Fatihah bareng. Ya. Maksudnya sampean imam baca Fatihah, sampean baca Fatihah. Ya. Seperti itu. Nah. Iya. Kenapa? Iya. Nggak cukup. Seperti mendengar terus nggak bisa. Seperti yang saya katakan tadi, rukun kauli itu harus ayyusmi anafsahu. Jadi sampean harus baca dan sampean harus dengar. Ya, jadi Fatihah ini harus dikerjakan. Seperti itu. Jadi nggak cukup kita hanya tadabbur, ya kita enak dengan bacaan imam, nggak cukup. Ya, jadi kita harus tetap baca. Ya. Nah. Fatihah ini harus dibaca. Bahkan tadi kan kalau kita nggak bisa baca Fatihahnya harus diganti dengan doa dan lain sebagainya. Mungkin ada lagi, Pak, sudah cukup. Ini sampai mana? Gimana? Iya. Enggak. Dia berarti harus rukuk lagi, tidak lagi, gitu. Iya, rukuk lagi, tidak lagi, bukan langsung turun ke bawah. Iya. Rakaat lengkap gitu loh. Hanya dia kembalinya, maka dia harus kembali ke tempat dia meninggalkan rukun tadi, gitu loh. Ya. Makanya kalau dia ingatnya sampai ke rukun yang dia tinggalkan, maka sudah teruskan saja. Berarti sampean meninggalkan satu rukun, nanti meninggalkan satu rakaat, nanti rakaat setelah selesai ya 4 itu ditambah gitu loh. Karena rakaat tadi tidak dianggap, rakaatnya tidak dianggap karena ada rukun yang tertinggal seperti itu. Ya. Sampai sujud ya, mungkin nanti yang menerangkan lagi ini rukun yang ke berapa? Ke-9, as-sujud marrataini ya. Sampai sini mungkin. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Sudah.
Contohnya ini apa? Niat ya. Niat dan takbiratul ihramnya ini dalam keadaan berdiri. Seperti itu. Apa? Bentar. Gini apa? Ya, maksudnya gimana di dalam mau menyebutkan jumlah ini kan nggak bisa ketika kita apa? Ketika ini menyebutkan jumlah. Jadi di antara syaratnya takbiratul ihram itu juga berdiri. Ya, jadi saya sebut di antara rukun-rukunnya itu ada rukunnya lagi, ada syarat-syaratnya lagi. Jadi di antara syaratnya takbiratul ihram itu ya berdiri, gitu loh. Hanya dalam menyebutkannya, ini kan al-qiyam ini alal qadir, semuanya berdiri ini sebenarnya semuanya kan, maksudnya Fatihah dibaca dalam keadaan berdiri, ya kan gitu. Ya, Fatihahnya ada di dalam keadaan berdiri bagi yang mampu berdiri ya. Nah, niat takbiratul ihram itu dikerjakan dalam berdiri semua. Hanya mau ditaruh di mana berdiri ini. Ya. Nah, ini hanya apa? Urutannya di sini qiyam ini lebih mengarah kepada apa ya? Keadaan orang tersebut. Ya, keadaan orang tersebut. Hanya disebutkan di sini diletakkan di dalam nomor 3. Karena nomor 1 dan nomor 2 ini berkaitan. Maksudnya berkaitan itu ketika takbiratul ihram harus bersamaan dengan niat. Nah, makanya ini juga mana yang lebih dahulu? Apakah takbiratul ihram apa niatnya? Padahal niat itu bersamaan takbiratul ihram. Maka ini hal bersamaan kan sebenarnya. Nah, bersamaan juga dengan berdiri. Hanya dalam penyebutan di sini ini diurut biar ada hitungannya 1 2 3 sampai 17 seperti itu. Ya. Padahal antara niat dan takbiratul ihram itu harus bersamaan. Nah, kenapa di sini tidak disebut nomor 1? Padahal ada 2. Makanya untuk menyebut rukun itu sebanyak 17 ya harus disebut 1 2 3. Tapi keadaannya sejatinya ini adalah ketika dia niat takbiratul ihram dia harus berdiri. Ya. Begitu juga dengan Fatihah. Nah, jadi nggak bisa umpama dia ketika duduk dia saya niat sholat tak Allahu Akbar berdiri maka dia nggak dianggap ini seperti itu. Jadi berdiri ini adalah keadaan orang fisik orang pada waktu itu mampu berdiri seperti itu. Ya. Jadi apa penyebutannya di sini. Mungkin cukup ya. Sudah kita tutup. Nah, kalau ada yang salah nanti bisa mungkin ada yang apa ditanyakan lagi bisa dibenarkan oleh pemateri setelahnya. Selanjutnya walhamdulillahirabbil alamin al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim